Bapak Ibu, saudaraku sekalian, banyak orang membutuhkan pegangan. Banyak orang membutuhkan pegangan. Rasanya tidak ada orang yang hidup tanpa pegangan. Beragama di mana seseorang bertuhan, Tuhan menjadi pegangannya. Jadi kalau ditanya mengapa ke gereja, ya kita mau mencari Tuhan. Tuhan menjadi pegangan, saudaraku. Ada orang-orang yang tidak yakin Tuhan itu ada. Kalaupun sedikit yakin, tidak percaya atau kurang percaya kepada Tuhan. Jadi pegangannya sesuatu yang lebih nyata. Tuhan kurang nyata, ya. Tapi ada yang dianggap lebih nyata. Kuasa kegelapan, kedukun, ke orang pinter, ya. Maka dulu ada istilah cinta ditolak, dukun bertindak. Artinya dukun bisa menolong dan bisa menjadi pegangan. Ada orang yang pegangannya bukan Tuhan, bukan dukun, tetapi apapun yang menurut logikanya itu bisa jadi pegangan. Dan orang-orang modern yang tidak percaya kepada hal-hal yang tidak masuk akal, termasuk Tuhan tidak masuk akal. Tidak bisa dibuktikan ala sains secara ilmu pengetahuan. Tuhan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan, juga kuasa-kuasa kegelapan yang tidak dapat dibuktikan ala sains atau secara ilmu pengetahuan. Mereka bergantung dengan logika mereka. Logika kan bicara kamu aman kalau uangmu banyak. Logika kan bicara kamu bisa mengatur hukum kalau kamu punya uang banyak. Kamu akan berkuasa dan menaklukkan apapun kalau kamu memiliki jabatan, kekuasaan. Paling tidak kamu dekat dengan penguasa. Penguasa yang bisa mengatur segala sesuatu, yang membuat keputusan hakim tidak objektif, yang membuat orang bisa naik pangkat, ya. Makanya tidak heran kalau ada aparat atau pejabat mau naik pangkat, minta tolong pengusaha. Memangnya pengusaha bisa naikin pangkat dia? Nggak bisa. Tapi pengusaha ini kenal atasannya, pejabat itu. Pengusaha ini kenal atasannya dan punya hubungan yang baik. Maka pengusaha menghubungi penguasa yang lebih tinggi, lalu bisa menolong pejabat yang mau naik pangkat tadi supaya bisa naik pangkat. Orang-orang modern dengan logikanya juga punya pegangan, saudara. Kalau sakit, dokter. Dokter di Indonesia dianggap tidak mampu ke Singapura. Dokter Singapura dianggap tidak mampu ke Jepang. Jepang belum sembuh, ada uang ke Jerman. Dan seterusnya. Pertanyaan saya kepada saudara, pegangan saudara apa hari ini? Pegangan saudara itu apa? Banyak orang Kristen yang pikirannya mix, campur aduk.
pasti terpengaruhi oleh lingkungan, oleh dunia. Kenyataan atau pengalaman, atau yang disebut faktor empiris, kenyataan, membuktikan uang itu berkuasa, powerful. Dengan uang orang bisa buat apa saja. Membeli keputusan hakim, mengeluarkan orang dari penjara, mengubah BAP. Mestinya tertulis di BAP dia penjual narkoba menjadi pengguna narkoba. Mestinya menjual 5 kilo ditulis menjual 1,5 gram misalnya. Uang itu bisa mengubah. Uang juga bisa membuat keringanan hukuman. Uang juga bisa membuat orang yang terpenjara tidak selalu di penjara. Pagi, sore di penjara, malam pulang. Besok datang lagi, sekolah lagi. Uang bisa membuat ijazah. Yang sekolahnya tidak pintar, setengah pintar, malas membuat ijazah, bayar dosen atau bayar siapa. Bisa bikin ijazah. Orang dalam penerimaan mahasiswa baru, suruh orang pakai nama dia, jadi joki namanya. Bukan dia yang dites, orang lain yang dites. Wah, uang itu powerful, saudara. Ini bukan bicara di Indonesia ya, di seluruh dunia. Kampanye-kampanye mestinya tidak layak jadi pemimpin. Tapi kalau rakyat yang memilih setiap orang diberi uang, jadi memilih. Padahal yang dipilih ini garong. Garong. Bukan kucing garong, lebih jelek dari kucing. Dia jahat, korupsi. Uang itu powerful. Orang salah bisa dianggap benar. Orang benar bisa disalahkan. Wow, uang. Logika itu merusak. Dan logika seperti ini tanpa saudara sadari merasuk pikiran saudara. Bisa merasuk pikiran saya. Banyak orang telah dirasuki oleh pikiran itu. Jadi kemiskinan itu penderitaan. Kemiskinan itu penderitaan. Kemiskinan itu hidup tanpa kebahagiaan. Kemiskinan materi maksud saya, hidup tanpa pengharapan. Karena uang atau harta itu pegangan. Dengan uang bisa beli aparat, bisa bayar preman. Tuh, terlindungi. Tuhan tidak kelihatan. Berdoa bertahun-tahun minta jodoh, nggak dikasih jodoh. Gimana sih Tuhan ini? Gitu. Udah dandan, rambut digonta-ganti warnanya, tetap saja nggak laku. Hitam dihitamkan, abu-abu, merah muda, merah tua, sampai biru. Seperti Barbie. Tetap tidak laku. Pipi dimerah-merahi, dipoles sana, poles sini, sampai pergi ke Korea. Bedah muka, robah muka. Sampai pulang ke rumah, orang rumah tidak kenali dia. Tetap juga. Pergi ke dukun. Dimandiin bunga 7 rupa.
orang tertarik. Nah setan memang ada. Setan memang ada, bukan tidak ada. Yang namanya pelet itu memang ada. Pelet itu memang ada. Banyak perempuan-perempuan penggoda, pelakor istilahnya, itu pakai pelet. Emang pekerjaannya dia pelet, dia tidak punya belas kasihan. Dia tidak peduli bahwa laki-laki itu punya anak, punya istri. Dia nggak mikir kalau nanti anaknya dia diperlakukan itu sebagaimana. Kalau dia jadi istri orang, lalu suaminya dipelet tuh gimana? Nggak mikir, setan itu lebih jahat dari yang saudara duga. Tapi saya ingatkan ya dua hal ya. Yang pertama, orang jatuh cinta juga seperti dipelet. Jadi kalau saudara punya anak jatuh cinta, jadi seperti berubah, jangan saudara pikir dia dipelet. Cinta itu bisa membuat orang seperti dipelet. Saya sudah mendoakan orang yang kena pelet atau kena kuasa kegelapan. Pelepasan. Di sini ada Ibu Lani, Ibu Melien, dan Bu Dwi, Bu Pratiwi dan lain-lain. Yaitu ya, juga bisa melepaskan. Tetapi kalau anak itu tidak dipelet karena jatuh cinta, biar kita tumpangin tangan, kita usir-usir, kita urapi pakai minyak urapan, kita guyur minyak urapan. Tetap tidak bisa, lupa laki-laki itu. Jatuh cinta Bu. Satu, yang kedua, orang Kristen yang benar tidak akan kena pelet. Tidak bisa dipelet. Mestinya juga tidak bisa dihipnosis. Saya pernah mau dihipnosis, saudara, keluar dari bank mau dihipnosis. Saya cuma liatin muka dia lihat muka saya. Apa kamu? Kamu apa kamu? Lari dia. Serius. Tapi ada orang yang itu dihipnosis. Oh iya, oke, tuh dibohongin, diambil duitnya. Saya kira nanti ibu-ibu kalau ketemu orang yang nggak dikenal, jangan ditatap matanya. Oh saya nggak kenal kamu. Nah, begitu, saudara. Hati-hati banyak penipuan, saudaraku. Saya nyimpang dulu ya. Suatu hari istri saya ditelepon oleh Telkom dari Bali. Katanya istri saya menggunakan Telkom pokoknya ada telepon masuk, istri saya tidak bayar telepon rumah. Sudah 2 juta lebih. Istri saya bilang, semua sudah dibayar Pak. Enggak bayar. Ibu laporkan aja Bu, ini pembajakan ini. Dikasih telepon, ibu tekan nomor sekian nanti ibu ketemu, ini aparat. Udah. Jadi mereka punya sindikat. Istri saya kan polos saja. Telkom tuh telepon untuk pengaduan, tekan nomor tertentu, polisi. Begitu Pak Felino. Lalu ditanya alamat. Kita kan nurut saja, kita pikir polisi. Alamat begitu. Cuman nomor rekening nggak kita kasih tahu, tetapi itu nggak mau. Udah, kebetulan saya ada di situ. Dia suruh nunjukin muka kita, tapi dia tak nunjukin mukanya Pak. Tapi karena saya pendeta, saya santun saja. Dari oke, ya Pak, baik. Menurut undang-undang nomor sekian, Ibu tahu ya, dengar ya, iya Pak. Saya duduk samping. Siapa sih kok repot banget nih? Polisi Pak, kata istri saya. Oh ya udah, saya tungguin, saya temenin. Menurut undang-undang, disebut undang-undang juga kalau investigasi lewat telepon itu bagaimana gitu menurut undang-undang. Oke. Tapi mukanya enggak ada dan saya nggak curiga Pak. Saya menghargai aparat kepolisian. Oke Bu, nomor KTP sebut. Nomor KTP saya sebut. Nomor KTP saya salah sebut. Pak, KTP saya salah sebut nih, dibetulin dulu. Oh nggak usah, yang penting nomor KTP ibu gitu Pak. Oh gitu ya udah.
Oh ibu ya, Ibu Suharni, ini sebut, oke. Di dalam catatan kami, ibu ini termasuk ibu telah itu money laundry. Wah, money laundry. Ibu money laundry. Penjualan anak. Wah, pokoknya kira-kira ada gitu. Jadi surat penangkapan sudah kami kirim. Hah? Darah saya mendidih. Saya bilang, sebentar Pak. Kami ini orang baik-baik. Saya pendeta. Saya ini ada jemaat. Kami bukan begini. Ya tapi ini catatan kami di sini begini Pak. Itu tidak benar Pak. Ya tapi begini, Bapak bisa kooperatif nggak? Oh saya kooperatif, dari tadi saya kooperatif. Jadi ada uang di rekening ibu sekian miliar. Saya kan polos, Mam, kok punya uang sebanyak itu? Saya polos loh. Mam, kau punya. Dia sudah sempat lihat muka saya, istri saya, ini orang Tionghoa, rumahnya juga bersih, gitu kan ya. Udah lihat kan di belakang. Kau punya uang begitu, Mam? Enggak. Oh. Terus, Bapak salah loh. Oh enggak ini. Saya jadi marah Pak Belino. Ini Pak Belino ini pejabat aparat kepolisian nih di sini. Saya marah Pak. Saya bilang, Anda aparat kepolisian, Anda sudah menangani banyak orang. Anda pasti punya nurani yang baik dan punya nurani yang tidak nurani, bisa membedakan masyarakat yang baik atau tidak. Oh iya Pak, tapi kami punya data. Tapi you mengerti nggak? Kami orang baik-baik. Nggak, kami sudah kirimkan alamat Bapak, ada penangkapan. Hei! Saya teriak kencang banget Pak. Saya tidak terima. Saya bilang, saya tidak terima. Ini faktanya lebih keras dari ini Pak. Ini saya pelan aja. Wah istri mau ditangkap apa nggak ngamuk? Saya tidak terima. Dia ngomong, saya ngomong juga. Saya jelaskan dulu, dia ngomong, saya teriak 2 kali. Diam kamu, saya udah marah. Hei! Udah, ngamuk deh. Nanti pengacara saya akan bicara. Ya tapi Bapak, terserah. Kami akan datang menangkap istri Bapak. Silakan, silakan. Sudah marah Pak. Silakan, terserah. Matiin, saya matiin. Saya telepon deh di sini, kita kenal lah. Kita kan kenal pejabat juga. Pejabat lah. Untuk tingkatan di atas polisi gitu. Pokoknya adalah Pak. Benar kenal, saya kenal juga. Saya tidak pernah menggunakan itu Pak. Jadi di kantor polisi juga enggak perlu. Dituntut orang juga enggak pakai-pakai. Malu sih. Kadang-kadang tanya saja. Saya tanya, Pak, istri saya mau ditangkap polisi. Penggelapan uang. Polisi mana? Polisi Bali Pak. Oh, kebetulan propamnya di sana saya kenal. Propam itu di atas polisi ya. Terus hubungan di sana panggil sini, ya Dan. Ngomong-ngomong ditunjukin ke saya. Itu bohong Ban. Oh bohong. Rupanya bohong. Tapi dia pakai simbol polisi, pakai surat penangkapan Pak. Kop surat polisi segala loh Pak. Saya pikir kalau itu masyarakat biasa, apa nggak gemeter loh Pak. Kan biasanya, ya udah Bu, gini aja deh Bapak Ibu kirim aja uang 5 juta, kita anggap sudah selesai. Wah kalau saya nggak mau. Saya pakai ribut dulu, saya ributin dia. Saya teriak-teriak, dia mungkin bingung. Oh saya ngomong gini, kamu tidak tahu siapa saya. Gitu Pak. Kamu tidak kenal siapa saya. Artinya saya pendeta dengan sekian banyak orang ya tidak mungkin. Tapi ya saudara, menurut saya tetap pertolongan Tuhan. Betapa banyak orang jahat seperti ini. Ngaku polisi, ngaku Polda Bali, dengan nomor NRP, nomor polisi, dengan membaca undang-undang, pakai kop polisi waktu bicara dengan kita WhatsApp itu pakai simbol polisi. Siapa yang nggak percaya dia ini polisi? Jahatnya manusia luar biasa.
Saya udah bilang menyimpang, tapi saudara kan keluarga saya. Jangan terjadi begini, betul nggak? Kalau saudara ada urusan polisi, urusan hukum, saudara tidak berdaya, gereja ini melindungi. GSKI Rehoboth itu punya pengacara yang membantu saudara tanpa dibayar kalau saudara nggak mampu bayar. Bahkan ke depan mungkin ada 2 pengacara, Pak. Belum lagi kita ada Pak Velino yang sangat kooperatif membantu saudara. Itulah tujuan gereja, saudara. Nanti saudara dapat SMS, awas, Anda punya kiriman ini loh, coba fotonya ini gitu. Anda foto, itu Anda bisa kehilangan duit. Bisa diambil uang saudara. Waduh, jahat bener. Kami lagi tidur, dengar telepon kering, angkat, anak ibu di kantor polisi. Saya langsung dibangunin istri saya, Pap, Stephen di kantor polisi. Hah? Ya, halo. Pak, tolonglah saya, Pap. Wah, mirip-mirip Stephen juga suaranya. Jadi sekarang teknologi bisa memiripkan suara orang. Ngerti? Jadi kalau saudara nanti mendengar suara saya, jangan saudara percaya loh, gampang loh. Bahkan muka orang bisa diganti. Mukanya muka siapa, badannya badan siapa. Misalnya mukanya muka, badannya badan siapa gitu. Lalu mukanya muka saudara. Wah, gila loh. Istrinya Pak Yehuda nggak pakai baju. Ngerti nggak? Karena Ibu Yehuda pakai baju. Ini badan orang. Taruh mukanya istrinya Pak Yehuda bisa. Dunia ini jahat sekali, saudara. Tetapi kita punya pegangan yang kuat. Tuhan. Pegangan saudara siapa tadi saya katakan? Saudara pasti terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Jadi sedikit banyak melirik. Ya kalau enggak punya uang, matilah. Uang dibutuhkan. Uang penting perlu. Tapi tidak segalanya. Ini kalimat tidak segalanya ini artinya terbatas. Uang itu penting sekali, perlu sekali, tapi tidak segalanya. Dukun, wah itu sudah tutup buku kita, itu kuasa gelap. Kalau mau mendapat pegangan dari dukun, dari kuasa gelap, Anda jual nyawa. Orang yang main dukun tidak ada yang masuk surga. Karena itu setan. Pak ada loh Pak. Ada setan putih, setan hitam. Black magic, white magic. White magic itu setan putih. Itu bohong. Mau black, mau white, mau loreng, semua magic. Jangan sentuh satu ini. Tidak boleh. Saudara pasti tahu bahwa pegangan yang paling kuat dan paling aman itu Tuhan. Katakan amin. Tetapi masalahnya, Tuhan tidak kelihatan. Dan Tuhan tidak bisa diatur oleh kita. Itu masalahnya. Uang bisa diatur, dukun pun bisa diatur. Tuhan tidak bisa. Saudara jatuh cinta ke orang, jangan saudara ya, orang lain aja. Ada orang jatuh cinta, katakanlah jatuh cinta sama Ling-Ling. Ini si laki-laki tidak ditanggapi sama Ling-Ling. Nama Ling-Ling banyak ya, maaf ya, Ling-Ling yang di sana, Singkawang. Ini si pria datang ke dukun. Dia tunjukin fotonya Ling-Ling. Kong, ngai jatuh cinta sama si nona ini. Tetapi nona ini tidak suka.
Kita selesaikan ya. Tapi kalau Tuhan tidak mudah. Tuhan, aku jatuh cinta ke Ling-Ling. Tuhan bilang, Ling-Ling yang mana? Yang ini Tuhan, yang rambutnya pendek. Yang antingnya bulat seperti jengkol. Enggak. Wanita ini bahaya. Kamu menikah dengan dia. Umurmu tidak lebih 40 tahun. Banyak masalah. Yang bikin kamu banyak pikiran, kamu belum umur 40 tahun sudah kena TBC. Kamu jangan sama dia. Nah, Tuhan gak bisa diatur. Tuhan, aku mau nikah, aku mau ini, mau itu. Tuhan itu tidak mudah diatur. Tuhan memberi yang terbaik. Enggak ada yang amin. Saudara mau mendapatkan jawaban doa sesuai dengan keinginan saudara atau mendapat yang terbaik? Apa amin? Enggak, saya enggak suruh amin. Saya suruh salah satu. Saudara mendapatkan yang saudara ingini atau saudara mendapat yang terbaik? Oke, terbaik. Oke, tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangannya agak lesu, mungkin belum sarapan atau apa ya. Ini, oh ya, tepuk tangan lagi yang lebih seru. Oke. Sebelum saya teruskan, saya bacakan dulu firman ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan sama dengan diberkatilah orang yang menjadikan Tuhan sebagai pegangannya. Tapi masalahnya tadi Tuhan tidak kelihatan dan Tuhan tidak bisa diatur. Saya beritahu kepada saudara bahwa menjadikan Tuhan pegangan itu tidak mudah. Yang pertama saudara harus mengenal Dia. Yang pertama saudara harus mengenal Dia. Kok begini Pak? Yang pertama saudara harus mengenal Dia. Yang pertama saudara harus mengenal Dia. Kok dua? Mengenal lewat firman, mengenal lewat perjumpaan langsung. Lewat khotbah seperti ini saudara mengenal Tuhan. Amin. Datanglah terus. Saya berdoa agar saya menjadi juru bicara Tuhan. Saya menyampaikan kebenaran. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh untuk pesan bagi saudara hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Ini sama juga menjadikan Tuhan pegangan. Tetapi tidak mudah menjadikan Tuhan pegangan karena Tuhan tidak kelihatan dan Tuhan tidak bisa diatur. Untuk itu belajarlah, harus kita mengenal Tuhan. Pertama mengenal Tuhan. Apa itu? Kok begini? Satu, mengenal lewat firman. Katakan amin. Yang kedua, mengenal lewat perjumpaan langsung. Bagaimana orang bisa mengandalkan Tuhan tidak pernah berdoa? Tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sulit. Ada masalah udah gemeter-gemeter begini. Tuhan di mana? Lewat tempat gelap ada hantu. Percaya ada hantu daripada ada Tuhan, bayangkan. Karena tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya itu manusia seperti saudara, yang juga pernah mengalami ketakutan, apalagi saya dari muda di lingkungan orang-orang yang ngomongnya setan, hantu, gendruwo, glundung, pringis, tetean, pocong.
Jadi dibesarkan di lingkungan orang yang ngomongin setan. Penakut juga saudara. Sudah jadi pendeta waktu itu masih muda. Takut juga lewat kuburan. Padahal pendeta mestinya tidak takut lewat kuburan. Saya takut. Kamu jangan ketawa kamu. Kalau kamu jadi saya, kamu takut sekali loh. Lewatnya jam 10 malam lah di atas. Di kampung itu kalau jam 10 jam 10 lewat, sepi banget. Lewat bulak namanya. Ini sawah, lalu ada gundukan tanah. Itu ya itulah. Gundukan itu pakai untuk apa? Kuburan. Baru jalan lagi kampung. Aduh, pulang dari khotbah loh. Dikhotbahkan, jangan takut Tuhan beserta. Giliran saya lewat kuburan, hau. Ya Tuhan. Sambil pegang gitar, pegang Alkitab, sepatunya sepatu bot plastik karena itu kan buat becek ya di kampung. Saya berkata, dalam nama Yesus. Setan mikir, hamba Tuhan lewat. Tapi ketika udah sampai kuburan, saya rasa itu kayak penghuni kuburan itu bangun kabeh. Saya lari ngacir. Sambil nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Sampai di kuburan saya lari itu. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan kok lari. Tapi sudah tahu itu tahun 1977. 77. Itu waktu masih muda. Lalu jadi kepala asrama yang banyak hantunya. Loh ini serius. Jadi kepala asrama yang dibangun tahun 70, yang konon itu bekas kuburan orang Arab. Mbak, sering sekali diganggu mahasiswa. Saya jadi ganggu. Bangun pagi ketemu mertua kan. Oh mertua lagi di jalan. Begitu lihat kamarnya, loh kok ada mertua? Tadi siapa tadi? Kurang ngajar tuh, mertua palsu. Itu betul. Kalau saya pelayanan kan pulang jam 12, jam 1. Itu kamar mandi kadang-kadang bisa seperti ada orang lagi mandi terus teriak apa gitu. Dilihatin, kok nggak ada ya? Nah tapi saya sudah latihan dari muda. Saya percaya setan ada, tapi saya lebih percaya Tuhan ada. Bagaimana kita bisa punya keberanian kalau kita mengalami Tuhan? Dengar firman-Nya, betul, seperti khotbah ini, lalu berjumpa dengan Tuhan. Orang yang tidak berdoa itu tidak mungkin berani mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu tidak mudah, Tuhan tidak kelihatan. Maka kenali dia lewat firman, yang kedua lewat doa. Bukan doa sebelum tidur, doa sebelum makan saja. 30 menit meditasi setiap hari. Pribadi. Jam 5 kurang 10, kurang 15, kurang 30 bangun. Style Truth ID. Ikut doa dengan gembala seniornya. Tiap pagi doa pagi. Saudara saya ajak doa pagi. Kalau saya katakan saya wajibkan, emangnya dapat gaji Pak, diwajibkan. Kagak, tapi berkatnya ada. Bapak Ibu sudah tua-tua begini mau kemana larinya? Kalau tidak mulai tiap pagi bangun. Jangan bangun tulis angka-angka, togel. Katanya kalau pagi lebih fresh. Melihat angka, Anda masuk neraka gara-gara itu. Jadi yang pertama, mengenal Allah. Lewat apa? Firman dan doa. Sediakan waktu. Dunia kita itu makin sulit. Tidak bisa diandalkan. Saya pernah ke Eropa Timur, saudara. Aduh, kota Eropa Timur itu lancang. Cantik banget, bagus. Eropa Timur itu. Apartemen-apartemen yang bagus-bagus tuh. Jalannya bersih. Apalagi Ukraina.
itu ya hasil gandumnya, pertaniannya limpah. Wanitanya cantik-cantik, prianya ganteng-ganteng, saudara. Dia punya baja, wah hasilnya makmur. Tapi hari ini saudara lihat, berantakan seperti ini. Kepikir nggak? Keadaan bisa berubah setiap saat, saudara. Siapa yang bisa tolong kita kalau bukan tangan yang kuat? Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan kalau kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Saudara nanti akan membuktikan. Begitu saudara belajar firman, berdoa pribadi, keyakinan akan Allah yang hidup itu tumbuh di hati kita. Aku percaya Allah beserta. Apapun yang terjadi nanti, Tuhan menolongku. Karena yakin Allah itu ada. Saudara dan saya pegangannya siapa? Pegangannya apa? Tuhan. Tapi mengapa banyak orang sulit menjadikan Tuhan pegangan? Bukti daripada orang-orang yang belum menjadikan Tuhan pegangan dengan benar adalah takut, khawatir, cemas. Ngadepin bencana-bencana di dunia saja takut, apalagi menghadapi kematian. Saya tanya saudara, saudara ini sebenarnya percaya enggak kepada saya? Di sini belum jawab. Saudara ini percaya enggak kepada saya? Percaya. Kalau saudara percaya kepada saya, menurut enggak? Loh, saya tanya sini, kalau sini masih nggak jelas ini. Saudara percaya nggak kepada saya? Kalau percaya mau nurut nggak? Saudara ini percaya nggak kepada saya? Kalau percaya mau nurut nggak? Jangan tidak ke gereja. Datanglah ke gereja. Kamis ini saya khotbah di sini nggak? Saya harus khotbah di sini sebanyak-banyaknya karena saya sayang Gajah Mada. 2, kalau percaya kepada saya, doa tiap hari 30 menit. 1 jam kalau bisa meditasi. Temui Tuhan. Temui Tuhan. Atau doa dengan saya tiap hari jam 5 pagi. Nanti baru saya bimbing saudara bagaimana berdoa. Setiap pagi saya bangun pagi loh Pak. Biar semalam tidur jam 1, setengah 2, tetap jam 5 saya bangun. Sudah 1,5 tahun. 2,5 tahun Pak. Ayo, berani gaji berapa? Kewajiban untuk menyelamatkan diri kita. Oke. Jadi saudara, kenapa orang tidak bisa percaya Tuhan, tidak bisa mengandalkan Tuhan? Nggak kenal. Harus kenal, dengarkan khotbah terus, di rumah mendengarkan Truth ID, nggak usah lihat yang ndak-ndak itu di gadget, mau dengerin khotbah saja. Lalu doa pagi jam 5 bersama saya, lalu doa pribadi meditasi 30 menit, 1 jam. Saudara bisa menemui Tuhan. Tadi waktu saya begitu duduk di kursi ini, saya membayangkan betapa indahnya surga itu. Tetapi sebagian saudara tidak boleh masuk. Karena hidupmu belum benar. Dan saya diam, sempat, aduh Tuhan. Ini kalau ada yang tidak masuk betapa mengerikannya ya. Sempat begitu. Emangnya Pak Eras Tuhan? Saya bukan Tuhan, tapi saya mewakili Tuhan di kursi ini. Saya makin berani bicara. Saya berbicara kebenaran. Saya wakil Tuhan. Kok makin berani? Ya saya mengenal hidup saya tiap hari.
Tidak ada orang yang mengenal saya sedalam-dalamnya. Tapi saya mengenal hidup saya sedalam-dalamnya. Bukan promosi, bukan mau dipuji. Saya belajar terus untuk hidup suci. Enggak boleh bikin salah. Karena saya mau jadi juru bicara Tuhan. Saya sudah berdoa tadi ke arah sini. Tuhan, aku mau kerasukan Tuhan. Kalau orang bisa kerasukan setan, aku kerasukan Tuhan. Supaya apa yang saya katakan betul-betul dari Tuhan. Maka saya sampaikan pesan ini. Kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, saudara harus mengenal Dia dan saudara harus berjumpa dengan Dia. Saya terus terang tidak yakin saudara ini punya waktu ketemu Tuhan. Bisa jalan-jalan, bisa main biliar, bisa main catur, bisa ketemu si A si B, nonton film, nonton berbagai tontonan di gadget, tapi tidak menjumpai Tuhan. Lalu saudara mau mengandalkan Tuhan? Tidak bisa. Tuhan jadi tipis. Tuhan seperti kabut tipis yang tidak sanggup saudara raih. Yang pertama mengenal Tuhan. Melalui firman dan perjumpaan dengan Tuhan. Saudara akan bisa mengerti Dia hidup. Saya tidak bisa membagi ini dengan kata-kata. Saudara harus mengalami sendiri. Katakan amin. Saudara harus mengalami sendiri. Tadi sampai saya tanya, Anda percaya saya enggak? Percaya. Lakukan. Bukan untuk mempercayai saya untuk terus-menerus hubungan pribadi. Kali ini hanya di mimbar dulu deh. Saya bukan mau dapat apa-apa dari saudara. Dipercayai saudara mau dapat apa sih? Supaya saudara percaya yang saya sampaikan itu firman Tuhan. Supaya saudara melakukannya. Kalau saudara datang ke dokter, saudara harus percaya dokter itu enggak? Harus. Dokter bilang, suntik ya Pak? Oh enggak mau. Bahkan untuk menunjukkan percaya saudara kepada dokter, saudara bayar itu dokter. Percaya dokter. Dokter lalu berkata, Pak ini saya lihat ada batu ini, mesti dioperasi. Operasi apa? Enggak mau. Ya udah matilah kau. Tapi oke dok, jadi saya dioperasi dok. Oh iya nanti kamu saya bius, kamu nggak sadarkan diri, perut kamu saya black. Percaya nggak sama dokter itu? Percaya. Percaya kepada rumah sakit. Anda pakai baju, Anda harus buka baju, pakai baju operasi, cincin dicabut, jam tangan dicabut, gigi palsu pun dicabut. Nurut nggak? Pasrah. Terus didorong, ledek ke ruang operasi. Lampu-lampu sana sini. Terus dokter bisa berkata, tenang ya Pak, tinggal di mana Pak? Ada berapa anaknya? Belum menjawab lagi nih. Udah dioperasi. Setelah operasi dijahit lagi 1,5 jam, 2 jam, ada yang 3 jam, ada sampai 4 jam, ada yang lebih. Selesai, didorong deh. Keluar. Begitu saudara sadar, ada jahitan. Kok percaya ya? Nah saya ini dokter, maaf, suster, dokternya Tuhan. Saya harus benar-benar kenal dan dekat dengan dokter, dokternya Tuhan. Saya memberitahu kepada saudara, jangan tidak datang ke gereja. Pokoknya kalau jam 8 pagi hari Minggu, mesti Gajah Mada Tower lantai 15. Siapapun yang khotbah. Dan saya pasti akan datang khotbah di sini, paling tidak 3 kali, 2 kali. 2 kali pasti datang. Kalau bisa lebih, saya akan usahakan lebih. Kenapa? Saya mau ngomong, saya ini sayang dengan pelayat di kota ini, sayang jemaat kota ini.
Jemaat kota banyak yang tidak mampu, banyak jim-jim apa. Saya mau membawa ibu-ibu ini ke surga. Udah menderita di bumi, jangan menderita di kekekalan. Serius. Saudara datang setiap jam 8 pagi di sini. Mengenal Allah. Turuti nasihat saya. Doa tiap hari, 30 menit minimal meditasi. Saudara paksakan dan biasakan sampai Anda kalau tidak berdoa, ada yang kurang. Seperti orang yang biasa olahraga, tidak olahraga, merasa kurang. Tapi orang yang tidak biasa berolahraga, tidak pengen olahraga. Ini yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, Anda tidak bisa mengandalkan Tuhan kalau karakter kamu buruk. Tidak layak mengandalkan Tuhan. Setan dimintain tolong, tidak nanya karaktermu. Duit jadi andalan, dia tidak peduli watakmu. Tapi kalau Tuhan, dia peduli watak saudara. Saudara yang gampang marah, gampang tersinggung, tidak jujur, masih main judi, masih selingkuh, tidak bisa mengandalkan Tuhan. Tidak bisa. Mau berkata, Tuhan aku andalkan engkau. Tidak bisa. Tidak nyambung. Saya tanya lagi, saudara percaya saya kan? Saya juga seperti saudara manusia yang juga punya banyak persoalan. Saya mengerti waktu hidup kita tidak benar, tidak bersih, takut mengandalkan Tuhan, tidak bisa mengandalkan Tuhan. Tapi kalau hidup kita itu benar, kita tidak jahati orang, kita jujur, kita lebih baik mengalah, kita bisa loh mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan melindungi saudara. Saudara menjadi biji mata Tuhan. Kalau saudara hidup benar itu menyenangkan Tuhan. Dan kalau saudara menyenangkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan melukai saudara. Saudara tahu kalau doa pagi, kok Pak Era jarang ya doa untuk masalah ini, masalah itu. Hampir-hampir tidak pernah sekarang ini. Tapi kadang-kadang saya berkata, Tuhan, Engkau tahu persoalan kami. Amin. Tapi jarang mendoakan masalah. Yang saya ajak, yuk hidup benar. Yuk hidup suci, jangan jahat. Tuhan tahu kamu membutuhkannya. Tuhan tidak mempermalukan saudara. Kalau saudara punya anak, pakai baju jelek saja, orang tua berkata, ih malu-maluin, ganti baju. Anak mama kok begini. Betul? Anda punya anak sudah menikah, tinggalnya di bantaran sungai yang kebanjiran setiap hujan. Anda pasti berkata, nak jangan tinggal di situ, papa mama beliin rumah. Tuhan kalau sayang kita, itu tidak main-main. Tapi masalahnya saudara sayang Tuhan enggak? Jangan melukai hatinya. Kalau saudara jadi pegawai, Anda ditindas, disakiti, Anda diem, Anda ngalah. Wah, Anda pikir Anda mampus. Tidak. Lihat waktunya Tuhan bertindak. Tidak mungkin Allah tidak bertindak. Temanmu berkata, sikat aja dia. Dia kalau kamu galakin dia takut. Enggak, aku mengandalkan Tuhan. Maka jangan coba-coba melawan orang yang mengandalkan Tuhan, yang disakiti diem. Wah, itu mengerikan. Ada kekuatan besar di belakang dia, Tuhan. Jangan main-main. Nah, saudara harus jadi orang yang dikasihi Tuhan karena saudara mengasihi Tuhan. Ini bukan gambling atau bukan spekulasi atau bukan untung-untungan. Ini pasti. Kalau karakter saudara baik, mulutnya dijaga, perbuatan saudara baik, menolong orang, ya nggak bisa nolong pakai duit, senyum saja, bantu. Saudara itu terlindungi, amin. Dijahati, tidak membalas kejahatan. Pokoknya saudara menyenangkan Tuhan itu loh. Orang yang menyenangkan Tuhan itu begitu berdoa, Tuhan tolong aku. Anda tiba-tiba punya keyakinan, Tuhan tolong aku loh. Kalau hidupmu tidak benar, saudara berkata, Tuhan tolong aku. Nggak ada suara.
nggak ada suara. Tuhan beserta kita. Amin.